Daddy issue yang itu juga menjadi salah satu pembahasan ataupun juga topik pembelajaran di psikologi. Semua creature tuh punya rasa takut. Rasa takut. Makanya kan dari situ kan bumbu-bumbu ajaran dari seorang ayah kepada karakter. Anak laki-laki sama bapak kan memang pasti Ada apa sih ya? Jarak, Jarak, terus ada semacam kecanggungan, ya kan? Jarak, awkwardness. kecanggungan untuk Iya. awkwardness yang kayak gitu. Saya Podcast Indonesia, kanal psikologi untuk bangsa, channel podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Halo guys, ketemu lagi sama saya di sini, M. Ramadana, dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kita melanjutkan channel podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Sekarang sudah masuk di season 4. Nah, untuk episode kali ini saya akan ditemani oleh dosen baru dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang juga seorang cinephile, penggemar film seperti saya. Nah, karena itu makanya untuk topik hari ini melanjutkan salah satu segmen yaitu psikologi dan film. Kita akan membahas tentu saja kaitan antara psikologi dan film. Nah, tanpa basa-basi cukup panjang, saya perkenalkan di sini dosen baru Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Mas Bobby. Salam. Halo. Ya. Nah, karena topik kita adalah psikologi dan film, tentu saja sebelum-sebelumnya di luar ini kita juga udah banyak sekali ngebahas antara psikologi dan film, dan kebanyakan sih film ya. Kebanyakan film ya. Iya. Nah, kebetulan dari obrolan-obrolan itu muncul topik yang ternyata bisa nih kita bahas kaitannya sama psikologinya. Oke. Dan memang karena sesama cinephile dan terutama genre populer dari film yang belum disetujui sama Martin Scorsese ya, yaitu genre superhero. Oke. Ya kan? Amusement park. Amusement park ya, dengan film-film Avengers-nya itu yang sampai sekarang perdebatan masih jalan terus. Iya, betul. Nah, tapi dari sekian banyak film superhero itu somehow entah bagaimana kami menemukan sebuah pola yang sebenarnya cukup menarik yang akhirnya akan kita bahas di episode kali ini, yaitu di mana film-film superhero yang secara review dan beberapa secara finansial juga dinilai sukses ya sebutannya, itu memiliki satu tema yang serupa. Yang mana tema tersebut itu berkaitan dengan permasalahan dengan ayah. Oke, daddy issue. Daddy issue yang itu juga menjadi salah satu pembahasan ataupun juga topik pembelajaran di psikologi ya kan, tentang masalah daddy issue, pola asuh dan sebagainya. Nah, kalau menurut dari Mas Bob gimana nih? Temuan ataupun pola tersebut itu sebenarnya relevan atau tidak? Oke. Ini sebenarnya dibuat audiensnya. Halo, kenal tuh ya. kan? Sobat, ini sorry nih kalau misalnya agak gagap ngomong superhero karena soalnya nggak se-intens dan se-maniak Mas Rama nih kalau ngomongin sampai comic booknya. Tapi saya sebagai penonton ya, jadi kalau misalnya ngelihat tentang superhero sendiri, kalau ditarik, salah satu film pertama saya tentang superhero itu Spider-Man, Mas. Oh, 2002 Sam berarti Raimi. ya? Sam Raimi Sam itu Raimi ya. 2002. Nah itu somehow di masa remaja ketemu superhero, nggak tahu kenapa nih kok sangat ini ya, maksudnya bisa relate ke diri kita seorang remaja, karena di situ kita diomonginnya salah satunya adalah family. Di mana Peter Parker katanya tim piatu, harus struggle, dibully banyak orang sana sini, dan ternyata di situ Uncle Ben sebagai sosok ayah yang Figur ayah ya. walaupun bukan per se ayah kan. Ayah palingnya ya. Dan di situ salah satunya belum ngeh sebenarnya. Di situ ternyata peran Uncle Ben tuh yang akhirnya with great power must also comes great responsibility. Itu ternyata sangat resonate ke masa depan tuh, akhirnya ke masa remaja saya masih gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua Iron Man. Iya, 2008. 2008. Nah, itu ternyata mulai sadar tuh ketika makin dewasa, di situ ternyata ternyata Tony Stark seburuk itu ya hubungannya dengan bapaknya, dan ternyata dia somehow jadi orang yang sangat eksentrik. Kedua, seperti apa ya? Mencari approval apa? Iya, benar. Seperti mencari itu, pembuktian diri kan? gitu ya. Jadi tentang mungkin beda nih sama Peter Parker yang justru punya Uncle Ben. Tony Stark ini lebih kayak justru distant gitu sama bapaknya, dan become jadi seorang tuh
apa ya, yang justru pengen nggak terlalu disama-samain sama bapaknya yang seorang jenius juga ya ternyata. Itu Gitu dia. sih. So far di situ dulu deh Mas. Oke, Takutnya nah gitu. ini kan pendapat perspektif dari Marvel. Nah saya sendiri sebagai seorang DC fans, sebagai fans DC, makanya juga melihatnya kaitannya ya kalau contoh paling utama ya Superman lah paling jelas kan nanti kayak gitu Oh iya, kan. Clark Kent. Ya, Clark Kent kan yang besar dengan Jonathan Kent, yang mana ya sebenarnya sih untuk banyak orang dari ini juga perdebatan dari lore Superman dan fans Superman yang beranggapan mungkin sama dengan Lex Luthor. Kalau lo punya power segitunya, kenapa lo nggak gunain, ya kan? Nah, tapi kan di sini Jonathan sebagai ayah, dia mengerem dorongan Clark, apalagi remaja kan, yang meledak-ledak seperti itu untuk kayak, ya gue bisa punya power, gue bisa jadi superstar di college football, terus bisa jadi apa namanya, bisa dapat banyak endorsement segala macam. Tapi Jonathan bilang enggak, lo punya power bukan buat kayak gitu, ya kan? Jadi kayak ada bimbingan dari Jonathan yang kalau disimpulkan ini dalam 2 tahun terakhir juga di luar DC juga menjelaskan kalau Superman itu ada karena Jonathan Kent. Jadi Amerika seharusnya berterima kasih kepada Jonathan Kent yang menciptakan Clark Kent sebagai Superman, ya kan? Dari situ untuk pembentukannya. Lalu kan setelah Superman masuk ke Batman, meskipun mungkin diceritakan trauma dan kedekatan dengan ayahnya juga banyak diekspos di film Batman Begins, ya kan, 2005. Dari situ Christopher Nolan dengan melihat kalau yang ngajarin tentang hidupnya itu juga bapaknya kan, why do we fall Bruce, so we can learn to pick ourselves up. Nah di situ kan yang ajaran-ajarannya, do you know why they afraid of you gitu, the bats-nya, ya kan. Semua creature tuh punya rasa takut. Makanya kan dari situ kan bumbu-bumbu ajaran dari seorang ayah kepada karakternya. Dan mungkin terekspos paling besar kalau buat saya pribadi itu di justru malah di storyline-nya The Flash, Flashpoint. Untuk yang versi komik yang memang diadaptasi ke film, tapi tidak ada satu scene yang tidak diangkat ataupun tidak dibahas untuk versi filmnya, tapi di komiknya menjelaskan sekali. Karena setelah realitinya kembali lagi, yang dimana realitinya itu alternate universe-nya, yang jadi Batman-nya justru bukan Bruce Wayne. Ini maaf nih kalau spoiler kalau belum ada yang baca nih. Tapi yang jadi Batman-nya di situ adalah justru malah si bapaknya, Thomas Wayne. Oh ya. Di komiknya seperti itu. Ini makanya bedanya nih aku sama Mas Rawan ya, sampai komiknya. Makanya kan di komiknya justru dramanya di situ. Dan akhirnya Thomas mau ngebantu The Flash untuk balik ke realitanya karena di realita itu Bruce hidup. Makanya Thomas berusaha untuk mengembalikan realita itu, dan dia meninggalkan semacam surat dititipin sama The Flash. Jadi kalau dia udah balik ke realita itu, suratnya tolong dikasih ke Bruce. Dan ternyata balik. Dan akhirnya Bruce menerima surat dari Thomasnya kayak semacam kayak ucapan selamat tinggal ataupun penutup, kayak bapaknya bangga sama anaknya. Dan itu baca komik nangis, nggak kebayang kan baca komik gitu doang nangis. Nah, itu kayak resonate-nya dan dramanya cuman kayak begitu gitu loh dari alternate. Nah, itu juga memberikan impact yang kayak merubah kalau dari segi cerita, kayak trauma Batman yang tadinya segitunya yang bikin dia trauma sebagai Batman, dia masih bisa meneruskan sebagai Batman tapi dengan agak kelegaan hati karena ada apa sih namanya, resolusi apa? Ya, jawaban, resolusi, penyelesaian, penutup dengan kayak gitu. Dan kembali kan di situ peran bapak dan itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi untuk kasus itu, kayak Green Lantern juga dengan bapaknya, The Flash juga dengan bapaknya. Jadi kayak wah, makin banyak nih hero-hero yang berhubungan dengan bapak. Dan mungkin Marvel juga paling dekat setelah Endgame, Shang-Chi gitu kan, kurang cerita apa-apa lagi kan kalau gitu. Dan di sini keunikannya kalau misalnya boleh saya bilang, apakah yang resonate, makanya tadi saya bilang sukses, bagus, memang harus ada ajaran dari bapak sehingga peran bapak dalam perkembangan sosok manusia, terutama juga untuk remaja, untuk anak-anak dan generasi selanjutnya. Akan ada gitu peran bapaknya. Tapi ngomong-ngomong Batman gitu Mas, jadi kan Thomas Wayne kalau yang kita lihat di The Dark Knight Trilogy kan, as we can know gitu kan, dia meninggal gitu kan. Alfred kan masuk ya sebagai sosok ayah. Jadi sosok ayah ini nggak serta-merta harus masuk biologis ya, tapi bisa jadi kayak Uncle Ben atau yang kedua itu sepertinya di mentornya Bruce itu kan Alfred. Nah di situ itu aku ingat banget tuh Mas, di adegan apa sih namanya, The Dark Knight Rises tuh, yang si Bruce-nya mau ngelawan Bane tapi udah lu berhenti aja. Jangan. Gitu. Gua pernah mengobati luka lu, membenarkan tulang lu, tapi gua gak mau mengubur lu. Kata dia bilang gitu. Wah itu pedih juga, nangis juga tuh Mas. Jadi ternyata
Alfred itu nganggap Bruce bukan sebagai masternya aja, tapi lebih karena udah masuk anak asuh gitu ya. Jadi apa sih ya? Jadi kocak sih mungkin, tapi di adegan itu nangis Iya, saya Mas. di situ Jadi benar-benar Mas. Dan itu juga dibantu dilanjutkan dengan yang BVS kan, Alfred Jeremy Irons kan, Jeremy Irons. yang dia bilang kalau he's not our enemy gitu kan, Iya. dengan obsesnya Bruce Wayne-nya Ben Affleck di situ terhadap Superman-nya Henry Cavill ya kan, padahal udah dijelasin kalau bukan seperti itu. Terus dilanjutin juga sama The Batman-nya Matt Reeves Reeves. kan, Matt Reeves di situ juga. Kalau Alfrednya yang melindungi dia dari kejadian-kejadian buruk bapaknya ya kan, kalau dia nggak mau punya beranggapan jelek terhadap bapaknya dan sebagainya kan dari situ. Dan harus dibilang sih untuk castingnya untuk Alfred dari semenjak Batman 89 mungkin dari Batman 66 juga hitungannya kan, dari Batman Adam West sampai terus juga 89 kan si Michael Keaton, terus sampai sekarang kayaknya semua Alfred tuh kena gitu. Tapi menurut Mas Rama kenapa sih bisa resonate ke banyak orang kasus yang daddy issue ini ke audiens ya? Kita kan tahu superhero itu sebuah genre yang ini kan fantasy, tapi kok bisa kadang resonate sama ini bisa jadi semacam bahan refleksi kita di dunia. Kenapa tuh? Kita sebagai penonton tuh kenapa bisa? Nah, itu pintu connect? psikologinya di situ. Karena kan di situ karakter pribadi orang cerita, dan di situ ilmu psikologi masuknya, sehingga makanya kenanya secara mungkin subconsciously ya, mungkin bisa dibilang ya. Dari situ kan jadi kayak kita bisa melihat dan berkaca dan mungkin juga menganalisis sendiri nih kalau situasi ini terjadi sama gue gimana dan sebagainya. Dan mungkin dalam kehidupan nyata tidak banyak ada, tapi mungkin tidak banyak yang benar-benar berada dalam lingkungan kehidupan keluarga yang seharmonis itu, ideal. kan, yang ideal, fungsional. dan boleh dibilang kan komunikasi antara ini mungkin udah secara statistik ya, mungkin juga secara pola juga terlihat kalau anak laki-laki sama bapak kan memang pasti ada jarak terus ada semacam kecanggungan ya kan, jarak awkwardness. kecanggungan untuk awkwardness yang kayak gitu. Nah, buat beberapa yang berhasil melewati ataupun menguasai awkwardness-nya itu ya akhirnya jadi kayak macam Superman, terus ya akhirnya benar-benar bisa sedekat itu, dan mungkin itu harapan ataupun juga keinginan sebenarnya untuk bisa seperti itu, tapi kecanggungannya terlalu mendominate sehingga kayak ya udahlah gue lihat dari film aja deh, mungkin bisa kayak gini, mungkin nanti bisa gue tiru atau semacamnya, sehingga ada harapan ataupun keinginan yang sebenarnya pengennya seperti itu. Mungkin ini Mas, kalau aku boleh berpendapat jadinya mungkin ini salah satu contohnya aja nih. Satu nih yang gak ilmiah nih, pribadi saya pribadi kalau ke ayah itu dulu memang mengekspresikan rasa sayang tuh canggung. Misalnya gitu kan, komunikasi. Jangankan ngomong secara luas, belak-belakan, tapi menunjukkan kita afeksi ke orang tua aja kan, kita itu kalau ke saya pribadi ke orang tua laki-laki tuh malu apaan sih gitu kan, kayak gitu. Itu satu hal. Ternyata usut nih baru lihat nih kemarin ada statistik yang bilang katanya Indonesia adalah negara ketiga yang punya fatherless issue di dunia. Jadi katanya Indonesia itu sosok ayah gitu kan, antara ada dan tiada di Indonesia itu. Nah mungkin itu yang bikin saya pribadi resonate banget dengan kasus Tony Stark gitu. Atau Bruce Wayne yang sangat, ini bagaimana saya bisa jadi laki-laki dewasa tanpa bimbingan bapak saya gitu kan, kayak gitu. Nah itu salah satunya sih Mas penjelasan mungkin kenapa yang namanya superhero with daddy issue itu kayaknya tuh menarik daripada superhero yang langsung tiba-tiba langsung superhero langsung jadi gitu. Itu struggle-nya itu kayaknya tuh di pikiran kita tuh seperti kita bisa kita jangan-jangan ada di posisi itu dan kita harus overcome itu. Motivasinya terjawab jadinya. Betul. Kan kita bisa memahami kenapa kayak dia jadi begini, makanya dia jadi begitu, potensinya juga bisa jadi bahan ajaran buat beberapa yang tidak mendapati kehidupan ideal itu, jadi bisa kayak mungkin nanti bisa gue coba lah. Dari situ kan bagian katarsisnya. Jadi pemulihan juga lah gitu, apa yang gue nggak punya, syukur makanya bisa mendapatkan katarsisnya kan, syukur ke sana, jadi bisa menutupi lobangnya itu. Betul. Makanya kan kasusnya juga cukup banyak, varian dari sosok ayahnya juga bermacam-macam. Ya kan, tapi memang karena genrenya populer dan akses penontonnya juga lebih banyak, makanya kena ke publiknya juga lebih, makanya ada genre superhero itu kan. Jadi bisa diakses banyak orang. Iya, karena kemudahan pintu genre superhero itu. Jadi bahkan anak-anak pun juga mungkin tertanam secara nggak sadar kalau seperti itu. Dan harapannya nanti begitu pas dewasa mereka mengerti intriknya, mungkin mereka bisa meniru. Betul. Ya kan, yang mungkin tidak mereka dapatkan. Makanya kan keunikannya kayak gitu. Nah, mungkin karena kebanyakan juga
tokohnya cowok ya, makanya mungkin relate ke situ. Oke. Seru kan untuk kayak begini Seru, kan seru, ternyata seru, teman. seru, Dan seru. makanya siapa sangka kalau impactnya yang dibilang katanya superhero cuman ya tadi kalau Martin Scorsese bilang amusement park dan mungkin oke. juga beberapa orang juga ceritanya cuman kayak superhero pasti untuk anak-anak gitu Iya. kan. Tapi ternyata di dalamnya itu ada pesan ya mungkin nggak tersembunyi Subliminal. juga iya mungkin subliminal pesan tersembunyi yang ternyata ada impact psikologis yang kuat ya kan, terus juga pembelajaran pola asuh yang juga ternyata kuat yang relate yang mungkin nggak terlalu ditangkap sama publik. Betul. Mungkin kadang kalau misalnya kita di superhero itu kita itu mendapatkan value tanpa kayak digurui sih Mas. Benar. Itu yang paling seru daripada kan begini lah. Kalau kita mungkin ini maaf ya, mungkin kalau kita datang ke rumah ibadah, kalau kita datang ke orang tua pada umumnya kita akan I told you so kan. Diajarin. Saya begini ya. Kamu orang tua begini, kamu sebagai anak begini. Itu mungkin bisa, cuman mungkin bagi beberapa orang kalau terlalu direct gitu malah jadi defense kita pada saat menerima. Tapi pada saat superhero kita itu duduk di bioskop melihat arc dari si karakter dari awal, oh ini orang begini, oh dia itu punya struggle ini meskipun kaya raya bla bla bla. Oh ternyata dia sama bapaknya gitu juga ya. Jadi itu ternyata tanpa harus begini ya kayak gitu. Tapi kita bisa memahami bahwa si karakter ini punya masalah yang sangat rumit dengan bapaknya gitu. Benar, kalau point counseling kembali insight. Kan? Dia Insight, dapat insight betul. dari apa yang ditonton. Padahal yang diomongin sama superhero ini sama Russo Brothers sama Sam Raimi itu sebenarnya sama orang yang misalnya katakan orang tua kita atau orang yang misalnya katakanlah kita pergi ke let's say rumah ibadah gitu. Mungkin ya hormati orang tuamu, hubungan yang baik sama orang tua mungkin sama yang diomongin. Cuman masalahnya ketika kita menyadari itu dengan sendirinya gitu, insight ya namanya Mas. Oh kita lebih bisa nerima akhirnya. Masuk dan gitu, akhirnya berkembang dengan sendirinya dengan insight itu betul. Kan. Di situ menariknya. Makanya kan banyak sekali kalau impactnya dan segala macam. Mungkin kalau Martin Scorsese mungkin terlepas dari genre hiburannya itu kali ya. Untuk yang kalau dia melihatnya karakter yang lebih kuat. Kalau tokoh superhero-nya lebih kuat tapi tidak dilihat dari range actingnya dan segala macamnya. Mungkin pemahaman di situ aspeknya kan. Karena dia kan sinematografi sekali kan untuk seperti itu. Ya tapi kalau misalnya dibilang pesan, ya film-film superhero sebenarnya semua memiliki pesan apa yang seharusnya secara akademisi, secara ajaran itu berperan juga dengan ajaran kayak gitu. Yang paling susah makanya kan bimbingan orang tua juga mengharapkan kalau memang anaknya tidak mendapatkan insight, diarahkan ya setidaknya untuk bisa mendapatkan insight. Saya juga dari dulu juga film superhero ya Batman 89, Batman 92 agak menyeramkan sih buat gue saat itu ya. Yang mana ya? Batman 92 itu. Oke, Penguin sama Catwoman. Itu Val Kilmer apa Michael Keaton ya? Masih Michael Keaton. Val Kilmer Batman Forever 95. Itu inget banget. Arnold. Bukan, itu 97. Oh, Joel Schumacher. Joel Schumacher tetap yang itu Jim Carrey. Jim Carrey Riddler. sama Tommy Lee Jones. Oh iya, Two-Face sama Riddler. Ya, oke. Dari situ. Nah, itu kan juga untuk perjalanan Bruce Wayne juga dengan isu yang belum selesai dengan ayahnya di situ kan dia masih mencari misteri apa yang terjadi di balik kematian orang tuanya dan segala macam seperti itu. Makanya kayak kembali pembuktian diri terhadap bapaknya dan segala macam. Ini mungkin bisa jadi insight juga nanti untuk pengembang cerita-cerita superhero selanjutnya, entah itu baik lokal maupun internasional. Mungkin bisa melihat juga kayak apakah pola ini berulang. Dan apakah pola tersebut memang salah satu pola yang mungkin works ya boleh dibilang ya, karena so far yang kita lihat itu ya yang menarik ya. Tapi kalau misalnya lepas dari genre superhero sendiri dengan father issue pasti kan ada beberapa film-film lain yang juga melibatkan father issue itu kan. Kalau saya sih ngelihatnya yang paling mencolok dan paling bertahan sampai sekarang dan kenapa ini menjadi salah satu film terbaik yang pernah dibuat, Godfather. I see, Don Corleone dan Michael, asik nih. Ya kan, begitu kan. Jadi di luar dari untuk genre superhero yang mungkin naiknya sekarang ini, tapi jauh di tahun 1972 dulu, itu kenapa film itu sebesar itu ya karena dedikasi anak untuk pembuktian pada bapaknya yang memang kebetulan bapaknya ya memang bos mafia sih pada saat itu meskipun kata-kata M itu tidak boleh disebutkan pada saat tapi family kan, tapi kan memang dari situ kan kakak-kakaknya nggak ada yang bisa megang keluarganya pada saat itu. Michael yang paling kecil yang memang awalnya dia tidak mau terlibat dalam bisnis keluarga, mau nggak mau dia yang naik, dia yang ngelindungin, dia yang jalan meskipun dia harus dia yang jadi penjahatnya, tapi ya karena untuk melindungi keluarganya father issue lagi karena hanya dia yang bisa ngomong ke
Don Corleone ya kan. Betul. Pada saat itu. Dan ini sih kalau dari konsep tadi Mas bilang Godfather tuh, kalau Godfather tuh yang paling ku inget tuh sebenarnya Michael itu kan karakter yang paling reluctant sebenarnya kan dari Iya. awal kan untuk terlibat bisnis keluarga. Cuman somehow arc-nya dia, cerita hidup dia harus Kecemplung gitu. Saya ingat di Godfather Part 3 nih, loncat nih Iya. Godfather Part 3 tahun 90, dia bilang dia berantem sama Kay waktu itu, dia bilang, lu kenapa sih mau jadi kayak gini? This is my life. Lu nggak ngerti gitu. Nah itu maksud saya, jadi oh ini Michael maybe ya udah menerima dia tuh memang ya harus begitu. walaupun dia awalnya nggak mau, dia menghindari takdir ini, tapi somehow memang harus jadi sang Iya, harus Godfather. jadi begitu. Ya this is my life, dia bilang gitu. Tapi sebenarnya gua tuh nggak mau anak-anak gua tuh kayak gua. Cuman ya gitu tadi, bahwa Michael ini seorang tentara yang war hero, jadi seorang gangster seperti itu, ya karena dia itu it must Ya, gitu, cuman dia. he must gitu. Jadi bukan karena memang saya ada pilihan lain, nggak ada. Waktu itu kondisinya memang hanya dia yang bisa take over itu. Kayak callback di yang film pertama tahun 1972 Iya. itu pada saat dia party adiknya kan, party kakaknya kan, yang di situ dia ngomong pertama kali sama Kay, itu siapa orang yang menyeramkan itu. Luka Brasi. Luka Brasi kan, ceritain itu teman papa, dia bilang. Soalnya dulu dia sempat bantuin papa ada kasus kayak gitu, dia bilang katanya kalau dia nodongin pistol terus papa ngasih itu kalimatnya mulai make an offer he can refuse, ya kan. Itu. Terus itu apa tuh offernya? Itu ditodongin pistol untuk tanda tangan kan. Ya, mau pilih kepalanya dia apa tanda tangan yang ada di Iya. atas kontrak. Harus kayak gitu. Ngancem ya sebenarnya. Dan dia bilang ke Kay kan kalau that's my family, that's not me. Nah, awalnya di situ. Awalnya di situ kan, makanya Iya. callback terus ke film ketiga disebut lagi kalau ternyata dia yang harus ngelakuin itu kan untuk make an offer that nobody can refuse. Makanya saya lebih setuju kalau konteksnya Michael ya, ini maaf nih jadi superhero belok ke kanan ke Iya, kiri emang begitu kan topiknya. audiens. Maaf. Cuman maksudnya dalam konteks film Godfather itu memang Michael itu saya lebih suka menyebutnya tragic hero sebenarnya. Iya, memang Bukan semacam villain apa sih cold blooded killer Iya. aja, tapi karena memang dia harus meng-carry legacy bapaknya biar jangan bubar. Iya, nama baik keluarga. Nama ya, baik dia keluarga, akhirnya dia ya jadi gangster lah. Iya. Gitu. Dia janji katanya mau berhenti jadi gangster setelah 5 tahun, tapi ternyata setelah 5 tahun tetap. They pull me back. Iya. Apa sih namanya dia bilang apa? When I thought I was out, they pull me back in. Iya. Jadi benar-benar kejadian bahwa ini jalan hidup udah sekalinya masuk dia nggak bisa Udah keluar nggak bisa lagi. Dan memang quote dari film Godfather memang banyak banget dan terlalu relate sih. Dan itu bukti nyata juga, dan bagaimana kalau kehidupan keluarga ya kan, pola asuh dan segala macam memang terutama juga peran ayah di sini kan, gimana Don Corleone memperlakukan Sonny dan Fredo dan juga akhirnya Michael. Kalau Sonny dibilang memang dia kakak tertua tapi ternyata nggak bisa megang, Fredo-nya udah kebawa sama harta yang dari Las Vegas. Akhirnya kayaknya bener-bener bisa ngelihat keculasan dunia ini bener cuma Michael kan. Iya, apa sih namanya? Anak yang paling mirip dengan Don Iya, Corleone. Don katanya Corleone. gitu. Dan yang benar-benar mau go all the way yang jauhnya untuk melindungi keluarga kan. Makanya jadi ceritanya segitunya bisa di sini, dan itu udah cukup lama tahun 1972 sampai sekarang masih relate dan masih the best movie. Untuk beberapa jurnalis, beberapa artikel pas polling tetap The Godfather. Kalau aku pribadi Mas ngelihat, jadi sebagai orang yang nontonnya awal-awal film itu referensiku kan Jurassic Park, terusnya film-film superhero Sam Raimi kayak gitu-gitu. Itu kan perjalanan spiritual tentang sinema aku tuh bisa dibilang apa ya, escapist movie. Jadi film-film yang benar-benar hiburan tok. Ketika pertama nonton The Godfather itu baru sadar film bisa begini ya. Maksudnya dia naik kelas gitu Mas. Iya. Ku anggap dulu film itu hanya sebuah hiburan popcorn. Tiba-tiba lihat Godfather tuh, wah anjir ini orang Ada meaning ya. Kok bisa bikin value, ngomongin tentang keluarga, ngomongin tentang, jadi film itu bisa bikin kita menyentuh area yang kita tidak pengen sentuh. Benar. Hal tabu kalau kita sehari-hari ngomongin keluarga, apaan sih gitu. Tapi ketika nonton film, iya ya keluarga kita gak sefungsional itu, gak sebagus itu, tapi itu kehook sama film. Nah itu maksudku ketika nonton Godfather tuh yang aku rasa begitu. Bagaimana kita bisa, loh kok film yang kurasa dulu cuma buat ngehiburan kok bisa jadi tempat refleksi ya. Iya. Dapat value, ternyata flashback setelah nonton film Godfather, ketika nonton superhero tadi pun Sam Raimi segala macam, kalau kita tonton ulang dengan pemikiran yang udah lebih dewasa, oh ternyata ada value tentang
hubungan bapak anak ini juga bisa kita dapat ya di superhero. Ditemukan lagi insight ya kan, insight lagi. Setelah nonton Iya, yang beberapa kali. Makanya kan insight itu juga tergantung dari tahap perkembangannya kan, dari cara Betul. berpikirnya nanti di situ. Makanya kan itu alasannya kenapa ada rating system dalam film ya, untuk buat yang belum paham. Makanya kayak bukan cuma sekedar untuk melindungi anak-anak dan mungkin beberapa juga orang dewasa, tapi juga untuk melihat kepahaman dari publiknya itu sendiri, dari calon penontonnya, insight apa yang bisa didapat. Karena kan ada beberapa orang yang cuma ngelihat satu scene udah yang terdefine dari scene itu doang, tapi kayak insight keseluruhan filmnya enggak. Nah, dulu juga untuk exposure Godfather juga pada saat saya udah nyampe umur 20-an ke atas, untuk umur belasan teens mah nggak terlalu nangkep, nggak terlalu minat bahkan untuk nonton itu. Tapi begitu pas sudah makin ke atas mulai berasa kayak aduh tanggung jawab keluarga segala macam. Makanya begitu pas nonton itu wah relate nih. Relate, resonate terus banget. dapat insight-nya, meskipun ya itu bentuk ekstrim ya untuk dalam film itu kan. Tapi kerelatean tanggung jawab keluarganya benar-benar berasal dari situ. Ini tuh film tentang keluarga tapi di keluarga gangster. Iya, gitu aja, iya. gitu. Dan untuk sekarang tuh series yang juga cukup kena, dan juga untuk menjadi isu kalau saya melihatnya justru juga series yang cukup kontroversial pada saat pertama keluar, Lucifer. Itu salah satu yang pada saat awal keluar itu dapat protes dari komunitas gereja dan segala macam kan, karena kok mau bikin series tentang Lucifer, tentang setan, apakah ini mau mengagungkan setan dan segala macam. Tapi ternyata dikemasnya, dan itu kenapa populer sekali sebenarnya, karena dikemasnya dalam drama keluarga. Karena Lucifer kembali tadi masalahnya dia punya masalah dengan ayahnya, masalah ayahnya Tuhan aja. Tapi dia hitungannya di sini kan sebagai anak kedua ceritanya, yang dia punya kakak juga yang malaikat pertama kan, Amenadiel di situ, yang selalu dipuji sama orang tuanya, selalu dipuji sama ayahnya. Nah, dia makanya melakukan pemberontakan yang memang dalam bentuk pemberontakan di gereja, akhirnya di-kick dari gereja sebagai bentuk hukumannya. Makanya jadi kayak dilema keluarga yang dengan beberapa fantasi yang berbeda. Emang konteksnya aja tadi untuk Godfather dan mafia, Lucifer dalam bentuk cerita kerohanian, dan tapi dramanya tetap anak ayah. Tapi kalau ini Mas, itu aku setuju, dan ini sih, tapi kalau untuk PTA ya, Paul Thomas Anderson tuh kan salah satu director yang saya sangat kagumin gitu. Di film-filmnya tuh sama juga tuh sering ngangkat dysfunctional family sama daddy issue tuh, orang tua yang abusive. Bagaimana misalnya saya ingat tuh di film Magnolia di tahun 2000-an, dia bikin salah satu karakternya itu anak kecil jenius, hafal banyak hal, ahli matematik segala macam, diikutin kuis hanya untuk dapat uang. Nah itu salah satu value yang nempel di kepala, karena ada banyak orang tabu untuk ngomongin orang tua itu seperti itu. Tapi di film PTA ini, Paul Thomas Anderson ini, dia bisa ngemas bahwa cerita orang tua juga bisa ada yang tanda petik ya, brengsek gitu. Iya, memang memanfaatkan. Itu bisa terjadi juga ternyata. Makanya untuk beberapa sineas, untuk beberapa sutradara memang menyebutkan kalau membuat film adalah bagian dari terapi mereka. Steven Spielberg pun juga bilang kalau bahkan kita juga Jurassic Park, balik lagi Steven Spielberg, dan Steven Spielberg pun juga salah satu kasus nyata tentang bagaimana dysfunction connection dia dengan ayahnya kan. The Fableman yang paling baru kan, udah jelas banget. Dan sebelumnya tahun 2000-an juga, awal 2002 itu juga yang paling kelihatan kan juga itu AI, artificial intelligence ya, tapi yang ini Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, Frank Abagnale Junior. Itu kan juga bagaimana Christopher Walken sebagai bapaknya Leonardo di situ kan, untuk menunjukkan itu, dan akhirnya muncul sosok Tom Hanks sebagai pengganti bapaknya yang ngejar-ngejar ya kan. Meskipun ceritanya tentang kriminal dan segala macam, tapi koneksinya tetap ayah dari situ kan. Ini sebentar Mas, mungkin biar ada konteks ya yang dengar gitu kan. Itu film Catch Me If You Can itu tentang seorang remaja umur 17 tahun yang orang tuanya cerai, dan dia tuh akhirnya jadi artis, penipu ulung, jadi dokter, jadi pilot, jadi pengacara. Nah itu konteksnya ya. Nah ternyata di situ tuh kan digambarkan ya, dia dikejar seorang agen FBI yang diperankan Tom Hanks. Ada satu adegan dikejar-kejar Tom Hanks, dia tuh nelpon di malam Natal Mas. Ya, setiap malam Natal dia nelpon. Nah jadi seorang pencuri nelpon seorang agen FBI yang ngejar-ngejar dia. Kan apa ini maksudnya kan? Ternyata begitu ditelaah lebih dalam Mas, aku baru sadar tuh Mas, ternyata
untuk mendapatkan koneksi keluarga. Diucapkan sama si Tom Hanks, something. you don't anything, You don't anybody, have anyone gitu ya. anyone. Jadi lu nggak bisa ngubungin siapa-siapa ya. Ya kan lu cuma ngomongin gue. Iya, iya. Nah di situ ternyata, oh iya, ini anak sebatang kara ya Iya. hidupnya sekarang. Jadi sepenting itu, maksudnya ternyata koneksi antar keluarga, ayah, anak tuh sampai sebegitunya. Bahkan di film itu secara subtle tuh, di adegan itu diperlihatkan bahwa dia udah ngaku tuh. Dan itu kunci buat nangkap dia. Iya, Jadi betul. udah bisa diprediksi kalau semua yang dia lakukan adalah Iya. untuk pembuktian ke keluarganya, makanya langsung Betul. diincar ke keluarganya dari situ Betul. kan. Anak ini ternyata anak yang ya broken home lah. Iya, bisa broken home. dikatakan Makanya gitu kan jadi konteksnya jadi lebih jelas lagi Lebih dan jelas bagaimana lagi. terapinya ya kan. Iya, Untuk kayak betul. gitu. Saya ngeliatnya seperti makanya Jurassic Park juga untuk Mr. Hammond-nya kan juga terlihat di John situ Hammond, sosok iya. John Hammond ini kan sebagai sosok yang bapak dengan ambisius ya dan segala macam kan. Akhirnya Eccentric grandfather. makanya kan Dr. Grant-nya, Dr. Ellie-nya itu anak-anak yang kita lihat nih hasil karya gua Iya, gitu kan. Meskipun yang dapet screw up dan berantakan semua. Dan akhirnya kan jadi 1, 2, 3 tuh Jurassic Park kan. Iya. Karena itu obsesi John Hammond tuh. Plus tambah Jurassic World 1, 2, 3 lagi. Oh gitu iya, kan. Ya kan pasti. legasinya John Hammond juga dari Spin-off-nya di situ. situ. Spin-off-nya dan hitungannya cukup bagus itu masih. Ini serius SNC. nih, kita Ya kan, keluar dari iya nih. semua genre, makanya kan berangkatnya pintu masuknya dari superhero. Makanya tadi kan saya geser kalau bukan hanya superhero aja maksudnya, tapi ternyata untuk film secara keseluruhan Iya. tema tersebut ternyata terbukti konsisten. Iya. Kalau tokoh-tokoh yang menarik, perjalanan yang insight-nya mungkin dapat, yang mungkin juga menarik, dan beberapa film-film tersebut yang tadi saya sebutkan juga salah satu bukan salah satu, maksudnya kebanyakan dari yang saya itu film-film sukses juga itu kan, dan memiliki makna yang bertahan sepanjang waktu itu kan, ya kan? Makanya Karena- jadi tema tersebut berulang. Karena tema tentang orang tua anak itu kayaknya yang semua orang bisa relate Mas ya. Iya. Kayaknya ya. Mungkin kalau tema tentang kekayaan mungkin nggak semua orang bisa relate gitu tentang kekayaan. Tema tentang katakanlah let's say Gordon Gekko tuh di film Iya, Wall Street. kekayaan kan, Kekayaan, greed gitu kan. kerakusan gitu Mungkin kan. bisa, tapi yang paling semua orang homogen kayaknya kan semua orang punya orang tua ya. Iya. Entah dia deket atau tidak. Heeh. Nah itu maksudnya ternyata tema tentang orang tua ini bisa jadi semacam pintu masuk tadi untuk bisa menyentuh Iya. mengakses perasaan penonton gitu. Tinggal bungkusannya aja, tinggal mau Betul. dibikin dalam tema aja kan. Tema Makanya tadi apa? Godfather bungkusannya memang dalam Mafia. gangster mafia, terus tadi Lucifer memang bentuk kerohanian, entah nanti juga superhero ada lagi, entah seperti apa ya kan. Captain Marvel? Captain Marvel ya kan, nanti kayak gitu. Dan tadi juga terlepas ngelihat dari bagaimana Alfred dan Batman, kalau memang bukan hanya secara biologis doang untuk Betul. supaya kan, jadi untuk dari situ untuk extended family-nya dengan sosok figur itu juga bisa dikembangkan dengan bungkusan-bungkusan yang berbeda juga. Kalau family emang bisa dari mana-mana ya, tentu saja kalau dari family ada satu film yang terlintas yang sebutannya dan sering banget dijadiin permainan minum, Fast and Furious. Oke. Family ya kan. Entah kenapa. Yang belum filmnya habis sudah kalau bikin adegan minum kita udah mabok dulu setengah film sebenarnya. Apa sih namanya? Ya, Apa sih? Vin Diesel I don't gitu. need physics, I don't need technology, I have family. Family. Itu memesnya udah kemana-mana. Itu benar-benar film yang udah taruh otak kita di dapur Iya, aja. Tapi for the sake entertainment Fun, aja, entertainment, fun aja. ya memang Sampai begitu. di yang terakhir itu kalau nggak salah si romannya tuh ngungkit kan. Iya. Ini kita kok ditembakin berkali-kali itu sih kok nggak mati-mati sih, kok bisa kata itu malah dibikin jokes gitu sama Iya. si penulisnya. Dan itu secara yang paling terakhir tema family lagi juga memang itu karakter si Jason Momoa-nya untuk membalas Turns out dendam menarik. bapaknya. Terus menarik Ya juga kan? karakternya nggak secetek ini ya. Iya. Maksudnya kalau di awal-awal kan memang penjahatnya memang karena cuma money, gitu doang. karena uang, karena memang dia kartel narkoba. Tapi kalau yang Jason Momoa ini menarik. Iya, karena lebih dalam lagi Iya. ada history di belakangnya ya kan. Kalau Terlepas kayak gitu. terlepas logik fisikanya udah Iya, nggak masuk ya. Ya mobil bisa keluar angkasa dan segala Ya, macamnya ya, gitu. oke. Tapi kembali kan untuk pendalaman dari ya. karakternya dan segala macam. Dan Motifnya ternyata enak. motifnya sama lagi Motifnya ya kan. kesana. Keluarga lagi untuk ke Jason situ. Momoa-nya. Jadi apa sih namanya dari semua villain yang ada di Fast franchise. Ternyata Jason Momoa secara pribadi kemarin walaupun filmnya kurasa kemarin. Iya. Oke, Tapi as a character, as a character sangat ini banget. memorable sekali karena chaotic ya dan segala macam yang kita nggak tahu dan masih bersambung lagi kan. Iya. Dan situ jadi kayak masih belum tahu penyelesaiannya seperti apa. Cliffhanger kan. Untuk pertama kalinya boleh dibilang enggak ya. Tapi boleh dibilang ini untuk pertama Iya. kalinya jelas banget ditunjukin cliffhanger ya. Betul. Untuk kayak gitu franchise-nya ini mengambil pendekatan seperti itu. Tapi ini trivia Mas, mau nanya nih. Ah. Mas Rama
terkait Tony Stark sendiri nih, misalnya karakter Tony Stark, Iron Man lah gitu kan. Dia itu dalam mencari figur ayahnya itu biasanya dapat di mana sih? Kalau dari cerita komik, kalau dari animasi yang terdahulunya itu gimana dia mendapatkan figur ayah itu tadi? Kalau dari komiknya bahkan untuk yang paling baru pun itu sebenarnya belum tuntas ceritanya. Jadi memang beberapa cerita alternate memang sudah ada, tapi as a karakter, kenapa karakter itu bertahan sampai sekarang justru memang kebelum tuntasannya itu. Sama seperti Peter Parker nggak pernah tuntas dengan utangnya dengan Uncle Ben. Betul. Makanya karakternya sengaja dibikin tidak tuntas seperti itu karena ternyata yang bikin dia menarik adalah pencarian dia untuk mencari justifikasi kepada ayahnya itu. Mungkin yang paling dekat figur yang bisa mendekati ayahnya justru keunikannya justru Captain Amerikanya, karena kan baik dari lore di movie-nya maupun lore di komiknya memang Captain America pernah crosspath, pernah itu ketemu dengan Howard Stark kan, dengan bapaknya. Kalau misalnya dari Avengers, dan di filmnya sendiri sudah jelaskan kalau yang nge-build ataupun yang menyediakan Captain America Howard Stark kan. Betul. Makanya jadi di film Civil War objek yang menjadi penghubung mereka adalah tamengnya. Makanya kan Tony bilang kalau it's not yours. Ya kan, dia ada line seperti itu kan. Karena makanya Cap ninggalin tamengnya karena itu pemberian bapaknya. Makanya yang paling dekat dengan koneksi yang bisa didapatkan dengan bapaknya yang ada jarak itu justru malah Cap. Dan menurut Mas Rama juga, apakah kita langsung spoiler nih, maaf nih ya, yang di Endgame tentang pertemuan Tony di masa lalu di tahun 70 itu payoff seperti itu menurut Mas Rama gimana tuh ketika ketemu dengan Howard di situ gimana? Itu mungkin bisa yang tadi saya bilang dalam cerita Flashpoint, yang cerita Batman dengan Thomasnya itu closure-nya. Makanya kan dari yang sebelumnya dia nggak kenal, terus ada kasus sebelum lagi juga dia baru tahu. Makanya kan awal di Civil War kan juga karena ternyata Winter Soldier yang terekam kamera ngebunuh orang tuanya kan. Makanya dari situ kecelakaan itu konflik dengan Cap kan dari situ kan. Tapi dia mendapatkan closure di Endgame sehingga konflik dengan Cap dan juga dengan Winter Soldier jadi bisa tuntas di situ karena dia udah dapat closure, udah dapat itu dari bapaknya, dan ngebikin dia mungkin juga memotivasi dia kalau I could be better. Makanya kan in the end snapnya itu kan juga banyak lah motivasi yang sampai akhirnya Tony yang dari awal dibuild ke sebagai hero yang egois kan. Betul. Tapi terakhirnya ternyata ya dia mau dia yang snap kan gini semuanya ya. Gitu. Orang yang paling egois dan arogan membuat sacrifice yang paling besar gitu kan. Makanya heroiknya, dan kenapa momen itu kena banget ke semua fans including yang non Marvel pun karena perjalanan yang udah diikutin sepanjang itu, kita ngelihat growth-nya si Tony kan. Arc-nya Tony ternyata sampai ke titik itu poinnya. Betul. Makanya jadi akhirnya dapat closure yang bagus sehingga arc itu bisa ditutup dengan bagus. Betul. Gitu. Dan jangan lupa Tony itu ayah yang baik ya. Iya. I love you 3000. I love you 3000 sama Morgan gitu. Jadi itu juga yang bikin kita tuh ketika karakternya di cut gitu kan, dibikin sacrifice yang sangat besar, pengorbanan yang tambah kenal lagi. Dia itu seorang ayah yang baik untuk Morgan. Dan dia gitu. mungkin bisa memberikan apa yang dia nggak dapat dari Howard kepada Morgan. Gitu. Dia tidak ingin ada pengalaman yang dia alami sebagai anak itu menjadi fatherless child gitu. Kan sering ada tuh Mas sekarang yang fatherless gitu. Kid katanya gitu kan, orang yang kayak nggak punya kelakuan kayak punya bapak. Dia ke Morgan, ke anaknya itu yang bikin kita tersentuh banget adalah ketika dia kepada anak perempuannya bisa deliver emosi dia gitu. Walaupun dengan caranya dia yang I love you 3000 gitu kan gitu. Jadi itu yang bikin saya nangis pas di akhir Endgame. Itu kena banget. Momen-momen juga sama Happy Hogan ya kan, pas terakhir kan nyari burger. Iya kan penutupnya. Karena Tony bapaknya dulu I want cheeseburger. Pulang dari Afghanistan itu. I want cheeseburger. Call back lagi kan. Wah, itu memang kebetulan sekali waktu juga sudah sampai pada ujung, dan ini penutup yang bagus sekali pembahasannya. Makanya kan karena closure juga. Serius? Makanya gak berasa kan untuk kayak gini. Makanya potensi bisa kita lanjut nanti mungkin dengan topik-topik selanjutnya ya kan. Yang seru kan. Semoga gak mengecewakan. Pembahasannya seru kan, makanya dengan begini gak berasa udah seperti ini. Dan ini makanya membuka potensi juga, membuka banyak variabel mungkin yang bisa kita bahas selanjutnya dari psikologi dan film, dengan mungkin nanti topik-topik psikologi lainnya. Dan tentu saja ini aja juga bisa aja bersambung jadi nanti part 2 kan. Ada cliffhanger, tapi
insight dari episode kali ini makanya sangat luar biasa sekali dan kita udah bercabang bukan hanya di superhero aja, Betul. tapi untuk di genre yang umum, drama dan segala macam sampai ke film-film yang ternyata di luar itu insight-nya dan koneksi terhadap psikologi juga masih banyak. Betul. Dan ini merupakan apa namanya? Mungkin bahasan ini bisa cukup relevan ya untuk bagaimana pintu film dan psikologi itu bisa bermakna dan jadi tayangan film bukan hanya sekedar tayangan film aja, tapi ada value psikologi di dalamnya yang kalau kita telaah itu ternyata jelas ada di Iya. situ kan. Padahal kita nontonnya sama dulu tapi dengan sekarang perkembangan psikologis kita yang sudah lebih dewasa baru kita relate. Perspektifnya lebih naik, Iya. ya kan? Kognitif lebih naik, insight lebih banyak, pengalaman lebih banyak sehingga kayak kenanya ataupun juga relate-nya ke kita juga semakin banyak ya kayak gitu. Oke, semoga kita bisa lanjut lagi nanti untuk topik-topik selanjutnya, topik-topik film selanjutnya yang nanti dengan pembahasannya makin seru, Yuk. ya kan? Nanti kita undang lagi Mas Bobi lagi, mungkin nanti kita ganti mungkin Mas Bobi nanti yang mimpin jangan. acaranya, Ya enak Mas Rama aja. yang jadi hostnya. Takutnya saya yang jadi nge-host saya yang ngacak nanti. Kesana kemari. Ya gak apa-apa, nanti kita coba saja dengan kekeosan itu, mungkin nanti akan ada topik selanjutnya yang lebih seru. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dadah.